Sekjen PSSI, Yunus Nusi, memastikan bahwa federasi dan jajaran pelatih timnas Indonesia tetap menjalin komunikasi dengan bek keturunan Elkan Bagot yang sempat tak dipanggil Shin Tae-yong. Yunus Nusi menegaskan komunikasi antara kedua belah pihak tetap berjalan lancar. Saat ditanya soal komunikasi dengan Elkan Bagot, dia memastikan koordinasi tetap berjalan dengan baik sampai saat ini. Oh iya, tim kami juga tetap bangun komunikasi dengan Elkan Bagot. Ada anak-anak sama head of timnas kita juga ada komunikasi, kata Yunus. Yunus Nusi berharap semua pemain yang telah memiliki paspor Indonesia, termasuk Elkan Bagot, tetap bisa memperkuat skuad merah putih. Hal ini sekaligus mematahkan spekulasi yang berkembang belakangan ini. Sebelumnya, Elkan Bagot dikabarkan tengah mengalami perselisihan dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hal itu membuat nasib Bagot sebagai pemain timnas Indonesia dihantui tanda tanya besar. Isu mengenai perselisihan Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong ini disebut sudah mulai mencuat sejak absennya pemain diaspora berposisi back itu saat timnas U23 berjuang pada ajang Piala Asia U23 2024. Saat itu, absennya Elkan Bagot cukup masuk akal mengingat Piala Asia U23 2024 beriringan dengan jadwal klub. Namun, dia kembali absen saat skuad Garuda Muda menghadapi Guinea pada playoff Olimpiade 2024. Banyak yang menduga Elkan mengabaikan panggilan STY karena keinginannya sendiri. Sebetulnya, sebelum kualifikasi Olimpiade 2024 ini, STY sempat memberikan sinyal soal ketidakhadiran Elkan. Padahal ketika itu skuad Garuda tengah krisis back tengah lantaran Rizky Ridho tak bisa dimainkan. Shin Tae-yong menyebut media Indonesia bisa mencari tahu sendiri soal jadwal klub dan kelakuan Elkan. Puncaknya, nama Elkan Bagot tak muncul ketika pelatih asal Korea Selatan itu mengumumkan 22 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI diam-diam sedang mengincar beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berbenah menjelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya adalah dengan menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar tim asuhan Shin Tae-yong itu tampil lebih sempurna. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan pihaknya saat ini sedang mengincar beberapa nama untuk dinaturalisasi. Ada yang lagi diincar, beberapa lagi diskusi, ujar Arya. PSSI memang belum mengumumkan nama-nama pemain keturunan yang masuk proyek naturalisasi berikutnya. Akan tetapi, beberapa pemain sudah menyatakan minatnya untuk bisa berseragam merah putih di putaran ketiga nanti. Salah satu nama yang digadang-gadang sedang diincar oleh PSSI adalah bomber FC Utrecht, Ole Romeni. Penyerang berusia 24 tahun itu disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Pemain keturunan seharga 695 miliar, Ian Maatsen masih punya peluang untuk memilih timnas Indonesia usai dirinya gagal debut di Euro 2024. Ian Maatsen merupakan pemain Belanda yang memiliki darah keturunan. Darah Indonesia miliknya berasal dari sang ibu dari Jawa Suriname. Walau sudah dipanggil ke Belanda, peluang Maatsen untuk memperkuat skuad Garuda ternyata belum tertutup. Hal itu karena ia gagal debut di Euro 2024. Belanda sendiri melaju hingga semifinal Euro 2024. Namun, tim asuhan Ronald Koeman ditumbangkan Inggris dengan skor 1-2. Ian Maatsen sama sekali tidak mencicipi menit bermain dengan timnas berjuluk Oranje ini. Ia kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Situasi ini membuat mantan pemain Chelsea tersebut masih berpeluang jika ingin memilih timnas Indonesia, sebab caps bersama timnas Belanda senior masih kosong. Merujuk dari aturan FIFA, pemain yang tidak bersyarat untuk pindah federasi, yaitu jika yang bersangkutan sudah memiliki 3 caps bersama timnas senior. Melihat aturan tersebut, maka Ian Maatsen bersyarat. Namun tentunya ia sendiri yang harus menentukan apakah mau membela skuad Garuda. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kabarnya terancam kena sanksi FIFA, sebagaimana laporan dari media Malaysia. Melaporkan bahwa sanksi FIFA bisa dijatuhkan kepada FAM jika mereka gagal menghentikan permasalahan penunggakan gaji terhadap sejumlah pemain di Liga Malaysia. Peringatan itu disampaikan oleh pengamat sepak bola, Datuk Dr. Pekan Ramli, seiring dengan kasus yang menimpa Kapten Kuala Lumpur City, Paulo Josue. Menurut laporan tersebut, Josue tidak menerima gaji sejak Desember 2023 silam dari Kuala Lumpur City. Pekan menuturkan bahwa FAM dan Liga Sepak Bola Malaysia sebagai penyelenggara Liga Malaysia perlu menyelesaikan masalah tersebut sebelum FIFA turun tangan.
Dia menekankan tentang betapa seringnya isu penunggakan gaji muncul dan itu bisa memberikan kesan negatif kepada Malaysia di level internasional. Situasi di M-League menjadi semakin buruk dan mencemaskan, terkecuali para otoritas seperti operator liga dan FAM terkait mengambil tindakan langsung dan menentukan, maka kita berisiko kena sanksi FIFA jika masalah penunggakan gaji tidak dibereskan, kata Pekan. Menurut Pekan, hal ini bisa berdampak kepada sejumlah klub yang sering menarik perhatian para pemain asing. Memang, menurut peraturan FIFA, sejumlah negara bisa kena sanksi jika gagal melakukan kontrol finansial. Manajer Timnas U20 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar, angkat suara soal data pemain naturalisasi saat ini. Pihaknya mengaku sudah mengantongi banyak daftar nama pemain diaspora. Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia paling tidak sudah mengantongi 50 pemain diaspora. Pelatih asal Korea Selatan tak khawatir untuk mencari pemain pengganti jika nama yang bersangkutan telah menurun atau tidak bersedia tampil untuk Timnas Indonesia. Meski berstatus pemain diaspora, pihaknya belum tentu bakal memanggil pemain tersebut ke skuad Timnas Indonesia. Hal tersebut tergantung kebutuhan Shin Tae-yong dan pelatih Timnas Indonesia level kelompok usia lainnya. Shin Tae-yong itu punya stok pemain 50 database-nya. Jadi diaspora maupun lokal itu nanti persaingannya akan sangat tinggi sekali, belum tentu diaspora akan langsung diambil. Kemampuan mereka akan dilihat dulu, jika kemampuannya sama dengan lokal, akan tereliminasi dengan sendirinya, ujarnya. Ahmad Zaki Iskandar meminta publik tidak khawatir dengan adanya pemain diaspora di Timnas Indonesia saat ini. Dirinya berharap bahwa pemain diaspora bisa menaikkan standar seleksi pemain Timnas Indonesia. Pasalnya, para pemain diaspora berkembang dari negara yang sudah kuat dalam tradisi sepak bola. Dirinya berharap bahwa kehadiran pemain diaspora jadi sarana belajar bagi pemain-pemain lokal. Selain belajar dalam kemampuan olah bola, para pemain lokal diharapkan bisa belajar banyak dalam komunikasi bahasa asing. Akun Instagram Timnas Indonesia menjadi sorotan netizen karena menyukai postingan FC Utrecht yang memampang foto Ole Romeni. Ole Romeni merupakan striker keturunan yang santer dirumorkan bakal gabung ke Timnas Indonesia. Hal ini karena skuad Garuda memang membutuhkan ujung tombak yang tajam. Apalagi Timnas Indonesia bakal mengarungi ajang yang berat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Rumor bergabungnya striker FC Utrecht ini semakin santer usai akun Instagram Timnas Indonesia menyukai foto Ole Romeni. Melansir dari Instagram FC Utrecht, mereka membagikan potret pemain berusia 24 tahun ini dalam laga uji coba sebelum musim baru. Netizen kemudian langsung mengetahui bahwa postingan tersebut ternyata disukai akun resmi Timnas Indonesia. Banyak yang menebak bahwa Ole akan menjadi pemain yang bakal dinaturalisasi selanjutnya. Sebelumnya, Ole Romeni mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Akan tetapi, ia meminta waktu untuk memutuskan pilihannya. Hadirnya Ole Romeni dibutuhkan Shin Tae-yong demi menambah ketajaman lini serang skuad Garuda untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.